Yo, what's up everybody? Di video kali ini kita akan ngebahas tentang olahraga sebagai salah satu aktivitas penangkal PMO terampuh yang mesti lu lakuin, terutama teruntuk lu yang selama ini masih memandang sebelah mata kegiatan olahraga ini. Masih suka malas-malesan olahraganya, lebih banyak sedentary, lebih banyak duduk, rebahan, scrolling, fasib, intinya jarang gerak lah. Olahraga itu kayak musuh terbesar PMO gitu kan. Ibaratnya kalau di film Star Wars itu yang jadi olahraganya yaitu si Luke Skywalker, terus yang jadi PMO-nya yaitu Darth Vader, bagaikan air dan minyak. Yang satu habit sehat, yang satunya habit kotor, habit tidak sehat. Keduanya nggak bisa disatuin. Ketika lu ngelakuin yang satunya, maka lu akan males buat ngelakuin yang satunya. Makanya menurut gua olahraga ini harus banget mulai lu tekuni minimal beberapa kali seminggu di proses pemulihan tubuh lu dari kebiasaan PMO. Olahraga ini sebagai perwakilan habit sehat yang apabila berhasil lu biasain, maka diri lu akan lebih gampang buat ngelakuin habit sehat lainnya kayak baca, fokus, belajar, nulis, pokoknya habit-habit positif gitu. Gua akan jelasin 5 alasan kenapa olahraga itu bakal nge-reverse, nge-undo, memperbaiki kerusakan tubuh, otak, hormon akibat kecanduan PMO. Kelar nonton video ini gue jamin lu bakal jadi sangat bersemangat buat rutin olahraga. Oke, kita mulai. Let's go. Pertama, melatih dopamin sehat. PMO itu adalah penyalahgunaan dopamin terburuk yang bisa lo lakuin. Sebagian besar dari lo yang rutin nonton channel ini pasti ngerti lah sama istilah hormon dopamin itu apa sih. Buat penonton baru yang baru pertama kali dengar istilah hormon dopamin ini, singkatnya dopamin itu adalah hormon penting di otak yang memberi lo motivasi, kesenangan, serta reward perasaan gembira karena ngelakuin sesuatu. Dopamin itu happy hormone lah, hormon bahagia. Nah, ketika kecanduan PMO, dopamin lu ini rusak. Kondisinya, bentuknya, behaviornya tidak natural sebagaimana mestinya. Makanya lu sehari-hari merasa gelisah, gampang cemas, overthinking, selalu bad mood, negative thinking, padahal pas PMO happy rasanya. Ini karena PMO itu karakteristiknya dopamin instan, cepet banget rilisnya, cepet banget naiknya, dan juga cepet juga oleh karenanya crashnya. Ini instant gratification. Padahal kalau yang sehat itu yang delay gratification, kesenangan yang tertunda. Ya kayak olahraga ini. Kegiatan yang lu lakuin sekarang tapi reward positifnya itu lebih kerasa di jangka panjang. Belum tentu lu rasain sekarang. Jadi kenapa olahraga ini penting banget buat lu lakuin? Ini sebenarnya bukan cuma buat kesehatan atau membentuk otot tubuh, tapi juga merubah struktur otak lu biar terbiasa sama dopamin sehat dan juga delay gratification. Karena dopamin sehat lah yang PMO itu benci. PMO hanya bisa survive, PMO hanya bisa terus menghuni otak lu selama otak lu masih terbiasa sama dopamin instan dari habit-habit negatif lainnya juga kayak judi online, scrolling, dan lu nggak ada niatan sama sekali buat tobat, nggak ada niatan buat nge-reverse-nya ke dopamin sehat. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. 2. Naikin hormon testosteron. Aura kelelakian lu turun, jatuh gara-gara PMO, dan ini adalah fakta. Pasti kalau lu perhatiin temen lu misalnya atau orang yang lu kenal atau kriminal mesum yang ditangkap polisi gara-gara ketahuan pelecehan S3X contohnya, mereka itu punya aura atau energi yang enggak banget gitu. Cowok-cowok pecandu PMO pasti hormon testosteronnya tidak optimal, bisa gue bilang, gara-gara sifat kedestruktifan dari kegiatan PMO itu sendiri terhadap hormon testosteron yang setiap cowok punya di tubuhnya. Secara ilmiah setelah O atau ejakulasi itu ada juga hormon yang namanya prolaktin itu naik, dimana dengan naiknya hormon ini otomatis testosteron turun. Kayak mereka itu juga kayak seperti minyak dan air, satu naik, satu turun, satu turun, satu naik. Sekarang bayangin apabila amit-amit nih, lu PMO setiap hari, prolaktin naik terus setiap hari sehabis ejakulasi, setiap habis O, ditambah perasaan menyesal akibat stres, merasa bersalah. Ini benar-benar sangat destruktif, ngerusak hormon testosteron lu, sangat membutikan jiwa kelelakian lo. Makanya pentingnya di sini olahraga biar testosteron lo perlahan tapi pasti mulai bangkit lagi, karena olahraga terutama yang kayak angkat beban, sprint, HIIT, High Intensity Interval Training, itu ngeboost testosteron lo pas lagi ngelakuinnya. Kalau dirutinin berarti ini bagus buat naikin baseline hormon testosteron lo secara jangka panjang. Jadi misalkan hari ini lu relapse, menyesal,
besoknya balas dendam dengan olahraga jenis tadi, HIIT, biar hormon testosteron lu at least rebound lah. Yang ketiga, modifikasi reward, perasaan enak alami. Kenapa olahraga itu ampuh bantu lu melalui proses berhenti PMO, yaitu juga karena reward yang lu dapetin sehabis olahraga. Misalnya lu lagi suntuk nih sekarang, mood lagi lesu, pokoknya badan lagi terasa kurang on fire banget. Terus lu maksain buat olahraga, angkat beban selama 30-40 menit yang sangat intens, yang sangat memaksa otot lu untuk failure. Kelar dari situ, mood lu pasti bakal naik, badan lu terasa lebih enak, aliran darah yang tadinya macet jadi lancar, otak jadi terasa lebih fresh, lebih enteng. Jadi sama halnya kayak kebiasaan PMO, olahraga pun seperti semua habit lainnya ada juga pola cue routine rewardnya. Dan rewardnya ini adalah perasaan puas, tenang, damai, kalem berkat rilisnya hormon bernama endorfin sehabis olahraga. Ini perasaan nikmat yang sehat karena prosesnya alami, dimana lu effort dulu melalui ketidaknyamanan dulu pas workoutnya, sementara PMO pas di rutinnya, di bagian aktivitasnya kan gampang banget, lu cukup duduk menatap layar nonton situs PRN sambil bikin mie kocok. Setelah itu dapat rewardnya sesaat doang, tapi sayangnya lalu diikuti sama perasaan menyesal sangat hebat sampai seharian kemudian atau berhari-hari kemudian. Kalau lu relapse-nya mungkin terakhir kayak sebulan 2 bulan yang lalu, lu bakal sangat merasa anjir kenapa gue relapse, sangat tidak worth it ini guys. Makanya nextnya begitu hasrat PMO itu bangkit, ganti rutinnya dari yang sebelumnya buka situs P sambil M ke push up 100 kali dibagi 3 set, jadi masing-masing 33 kali. Habis itu endorfin bakal aktif juga di tubuh lu. Ini menyerupai perasaan klimaks PMO. Oh, walaupun secara intensitas nggak sekuat pas ejakulasi, tapi yang penting lu merasa jadi tenang, kalem, ada reward, lumayan capek, wajar karena push up, dan godaan PMO jadi bisa ditangkal asal lu nggak mancing-mancing diri lu lagi ke depannya. Keempat, melatih self-discipline. Kayak yang tadi gue bilang sebelumnya, berhubung secara karakteristik PMO dan olahraga itu sesuatu yang sangat bertentangan, dimana PMO ini instant gratification, olahraga delay gratification. PMO dopamin instan, olahraga dopamin sehat. PMO secara effort sangat gampang, semudah ngebalikin telapak tangan. Semua cowok di semua kasta, walaupun kaya miskin bisa ngelakuinnya. Olahraga butuh effort, badan lu harus fit dulu, nggak bisa overweight, karena kalau overweight lu bakal merasa sangat capek pas olahraga, bakal ngos-ngosan, bakal sangat tidak optimal staminanya. PMO nggak melatih lu sama sekali buat disiplin, sementara olahraga iya. Yang lu harus tahu juga, berhenti PMO itu bukan kayak lu ninggalin habit buruk ini tapi masih ngelakuin habit buruk lainnya kayak scrolling, begadang, gaming nonstop seharian, judi online. Karena satu habit influence mempengaruhi habit lainnya. Habit buruk influence habit buruk lainnya ke kehidupan lu. Begitupun habit positif kayak olahraga ini. Lu berhasil disiplin olahraga, ini bakal mempengaruhi diri lu untuk juga disiplin ke area-area lainnya kayak jadi disiplin buat kerja, disiplin buat bersih-bersih rumah, disiplin buat baca buku. Makanya jangan pernah ngeremehin faktor chain reaction ini. Satu perubahan kecil di lifestyle lu pasti bakal ngefek ke keseluruhan, dan lu harus mastiin perubahan ini adalah perubahan yang positif. 5. Penyaluran energi yang sehat. Terakhir, olahraga sebagai opsi penyaluran energi yang sehat. Ini juga tujuannya buat ngelatih lu berpikir secara jangka panjang, selalu hati-hati, penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kita itu kan basicnya energi, atom tersusun dari energi-energi yang sangat kecil yang sangat tidak terlihat. Jadi semuanya energi gitu. Lu PMO energi terbuang sia-sia buat apa coba? Rusak semuanya, dari mulai mental, penampilan, aura muka, kepintaran otak, semuanya bakal berada di titik terendah, di titik yang sangat tidak optimal apabila lu terusin kebiasaan PMO. Tapi kalau energinya dipakai buat olahraga, sebaliknya. Kita pakai rumus matematika simpel aja deh. Apabila di usia 20-an, sebagian besar energi lu habis buat muasin hasrat PMO yang gak bisa lu kontrol, apa jadinya nanti pas lu menginjak usia 30-an? Jawabannya adalah loser, penderitaan, dan ketidakbahagiaan di semua aspek kehidupan. Kerjaan, karena otak lu jadi bego. Interaksi hubungan sama lawan jenis jadi kacau, hancur gara-gara otak lu terus dikontrol sama hawa nafsu. Mental sangat hancur, kontrol diri tidak punya. Nah sekarang apabila di usia 20-an, sebagian besar energi lu dipakai buat olahraga, aktivitas fisik, banyak gerak, kena sinar matahari, di usia 30-an lu bakal merasa sangat healthy sebagai seorang cowok. Dari penampilan, dari aura, lu pasti bakal terlihat awet muda, penuh dengan energi kehidupan, penuh dengan energi, energetic, vitality. Kalau PMO lu bakal terlihat seperti aki-aki lesu yang nggak ada semangat hidup dan bau tanah. Oke, like, share, subscribe seperti biasa. Kalau lu tertarik buat mendalami lebih lanjut lagi apa yang gue bahas di video kali ini, lu bisa cek ibu gue, link ada di
Deskripsi sebuah bacaan yang sangat worth it, sangat keren yang akan mengubah mindset lu dan hidup lu sebagai seorang cowok yang pengen berkembang di kehidupan. Ini benar-benar dari pengalaman pribadi gue selama ini di area self improvement. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Piu.